Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dapat belajar lewat online ini. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, saya di sini diamanahkan untuk menjelaskan, memberikan materi kepada adik-adik di kelas 2 ini. Di sini materinya itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kunci hidup bahagia. Nah, kunci hidup bahagia ini yaitu dengan kedua ini, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Nah, di sini ada dua ayat yang berkaitan dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, yaitu dengan surah An-Nur ayat 54 dan surah An-Nisa ayat 80. Mungkin saya akan bacakan dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Nah, di sini yang perlu kita ketahui ini ada yang penting dengan ayat ini. Ada dalam ayat ini ada 3 mufradat yang penting harus kita tahu. Yang pertama tawallau, yaitu berpaling. Yang kedua hummila. Hummila ini artinya dibebankan. Dan yang ketiga al-balagul mubin. Al-balag ini artinya menyampaikan. Nah, ketiga ini adalah mufradat yang penting yang harus kita tahu. Nah, kemudian mari kita sama-sama untuk memaknai mufradat memaknai setiap mufradat yang ada di ayat ini. Yang pertama itu ati'u. Ati'u ini artinya adalah taatlah. Ati'u ini mengandung makna perintah untuk mengikuti dan mematuhi apa yang menjadi objek ketaatan dengan syarat tertentu yang disertai dengan ciri-ciri tertentu dalam perilaku, baik itu dinyatakan maupun dirahasiakan. Nah, penyebutan kata ati'u ini yang dirangkai dengan kata Allah dan Rasul menunjukkan bahwa ketaatan kepada Rasul harus dilakukan dengan tanpa syarat. Sekaligus menunjukkan bahwa tidak ada perintah Rasul yang salah atau keliru dan tidak ada yang bertentangan dengan perintah Allah. Nah, mungkin itu sudah jelas ya dari makna dari ati'u ini. Selanjutnya tawallau. Tawallau ini artinya berpaling. Maksudnya pembicaraan ini ditujukan kepada orang-orang yang mendapat perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul. Yaitu walaupun mereka tidak taat, maka sesungguhnya telah tertunaikanlah kewajiban Rasul, yaitu menyampaikan risalah. Nah, kan Rasul itu tugasnya juga adalah menyampaikan risalah kepada umat Islam. Sedangkan jika mereka tidak taat, maka kewajiban untuk taat kepada Allah dan Rasulnya belumlah teruraikan. Belumlah tertunaikan. Artinya belum terlaksana. Jika mereka taat, maka akan mendapatkan petunjuk. Dan sesungguhnya kewajiban Rasul itu hanyalah menyampaikan amanah secara jelas dan gamblang. Nah, baik. Itulah
mufradat dari tawallaw ini yang artinya berpaling. Kemudian ada kata humila. Nah, kata humila ini artinya dibebankan. Apa yang dibebankan? Nah, dibebankan ini untuk menggambarkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Rasulullah. Hal ini menegaskan bahwa hal tersebut akan terus terpikul dengan berat sampai terselesaikannya tugas. Nah, kata humila ini yang berikut kita memahami ayat dari ini, dari Qul atiullah wa atiur rasul. Nah, taat kepada Allah dan Rasul ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam. Nah, taat yang dimaksud adalah yaitu kesetiaan menjunjung serta mengejarkan segala perintah-perintahnya Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Nah, ketaatan selain kepada Allah dan kepada Rasul tidaklah mutlak dan bersyarat, yaitu jika tidak bertentangan dengan apa-apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 ini. Itu ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka demikian itu lebih utama bagimu, yang lebih baik akibatnya. Nah, kata perintah taat atiullah ini tercantum sebelum lafaz Rasul dan lafaz Allah, tetapi tidak tercantum sebelum lafaz ulil amri. Hal ini menandakan bahwa ketaatan pada ulil amri ini adalah hanya jika tidak bertentangan atau tidak melanggar perintah atau larangan Allah dalam Al-Quran dan Rasulullah, baik itu dalam hadis ya. Nah, sebaliknya jika ulil amri ini taat Allah dan taat Rasulullah, maka ketaatan kepada ulil amri ini adalah wajib. Nah, di sini ada para ulama berbeda pendapat mengenai tentang makna ulil amri ini. Nah, ada yang mencoba meluaskan makna ulil amri dengan semua ulama atau umara. Ada yang hanya melihat pada ulama saja, yaitu ahlul ilmi. Nah, sejumlah kitab tafsir, khususnya kitab tafsir klasik, semisal tafsir At-Tabari dan Ruh Al-Mani, hanya menyebutkan contoh ulil amri adalah jembatan atau profesi yang dipandang penting pada masanya. Nah, sedangkan pada tafsir Al-Maraghi, ini juga termasuk kitab tafsir klasik yang merupakan